Halo? Iya, sudah terlihat, Pak. Ya, makasih. Saya jelaskan mengenai beda etika dan etiket ya, di sini di apa, di dalam, eee, kita sering mengatakan bahwa etikanya kurang baik, etiketnya kurang baik, mana yang benar gitu ya. Jadi di sini dijelaskan kalau etika itu adalah niat, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai dengan pertimbangan niat baik atau buruk ya. Jadi sesuai dengan filosofi awal ya. Jadi ada perbuatan baik atau buruk ya, sehingga nanti adalah bisa ini. Tapi kalau etiket itu adalah menetapkan cara untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan. Jadi tidak ada etiket salah itu tidak ada. Ya. Nah, etika itu sebenarnya hati nurani. Ini yang sering tidak bisa apa di dilihat minat seseorang itu katakan etikanya baik apa enggak gitu kan. Di, ya sama saja lah kalau kalau saudara misalkan eh, minta tanda tangan absen itu kalau etikanya baik ya nanti akan dilayani dengan baik. Kalau enggak ya enggak. Nah, kemudian nanti adalah di etiket itu adalah bentuk formalitas. Ya. Jadi perbuatan yang benar sesuai dengan yang diharapkan itu kan formalnya. Nah, kemudian di dalam etika sendiri itu adalah absolut. Ya. Kemudian kalau etika relatif. Jadi perbuatan itu adalah ya yang dilakukan ya. Kemudian yang etiketnya itu nanti bisa bersifat relatif ya. Dan kemudian etiket itu bisa sementara sih. Nah, kalau etika itu mesti akan menetap ya. Jadi susah untuk dibohongi mestinya bahwa seseorang itu adalah dengan etika baik, etika buruk itu nanti akan kelihatan. Ya. Nah, di dalam untuk istilahnya mengorek dari kondisi-kondisi itu, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan ya kita wawancara dengan seseorang gitu kan, ditanya gitu apa sih maksudnya gitu ya. Nah itu biasanya kalau dilihat nanti adalah di saat saudara itu melamar pekerjaan. Ya. Di dalam melamar pekerjaan nanti etika saudara baik apa enggak itu akan dilihat. Ya. Cocok apa enggak di perusahaan tersebut dengan bagian yang mau direkrut itu nanti akan kelihatan. Meskipun yang namanya tes psikologi bisa dipelajari, tapi kalau etika itu enggak bisa. Ya. Saudara belajar tes psikologi bagus, tapi nanti kenyataannya juga kejelekannya akan kelihatan. Nah, kemudian di dalam etikat itu tata aturan sopan santun yang disetujui oleh masyarakat, ya, tentunya nanti menjadi norma serta panutan dan bertingkah laku sebagai anggota masyarakat yang baik dan menyenangkan. Jadi semuanya itu akan saling menghargai, saling menghormati, ya, terhadap masyarakat di sekitar, termasuk masyarakat keluarga. Jadi Suka. kalau saudara misalkan nanti akan berbuat sesuatu yang buruk, orang tua saudara itu mesti akan punya firasat tertentu. Makanya jangan heran bapak saya atau ibu saya kok tahu gini. Itu firasatnya sudah, karena secara nurani saudara itu hubungan nuraninya antara kedua orang tua itu akan kuat, berbeda dengan orang lain. Nah, di dalam etika profesi nanti adalah sebagai standar moral profesional, ya, seperti yang sudah saya jelaskan. Nanti adalah di dalam etika profesi sendiri itu adalah keterampilan seseorang dalam suatu pekerjaan utama yang diperoleh. Jadi kemarin sudah saudara mencoba menggali dari beberapa profesi yang saudara sampaikan. Nah, di situ nanti apa yang saudara
gali dari etika profesi itu, kemudian kebutuhannya apa. Ya. Nah, kalau etikanya sendiri kan sebenarnya dari nurani saudara sendiri, sehingga nanti saudara bisa melihat kondisi-kondisi yang ada di seperti itu. Ada yang bisa belum masuk Zoom? Ini masuk otomatis. Oke. Kemudian jenis profesi, profesi khusus, profesi luhur, ya. Jadi ciri-ciri profesi itu, kalau saudara mengatakan skill itu adalah keterampilan, ya. Nah, keterampilan itu tahu dan teratur. Nah, sehingga nanti adalah kalau saudara sudah bisa tahu dan teratur, nanti akan bisa didapatkan kondisi-kondisi yang ada seperti itu. Nah, kemudian nanti adalah yang berikutnya itu adalah kode etik. Kode etik itu yang mengatur, kemudian responsibility sama integritas. Ya. Yang terakhir nanti adalah jiwa pengabdian. Jadi saudara harus involve betul kalau misalkan memiliki profesi, misalkan saja saudara kalau di industri, ya, di industri saudara punya begitu masuk nanti adalah saudara sebagai quality control, ya. Nah, di quality control itu kan ada tata cara, ada aturan-aturan yang harus dipelajari dan harus di mana barang yang di reject, mana bahan yang diterima. Itu ya. Kalau di quality control gitu. Nah, hanya di quality control itu kan tidak setiap barang itu harus dicek. Nah, jadi kalau misalkan saudara harus ngambil sampling, ya, bisa dari 100 saudara sampling 10 gitu ya, acak aja ambilnya. Ya. Karena kejadian-kejadian yang ada di industri itu kan nanti akan acak. Nah, kemudian nanti adalah di dalam tujuan memahami itu ada etik sensitivity. Jadi saudara itu sensitif enggak? Ya. Etik. Kemudian nanti adalah ethical reasoning, ya. Kemudian ethical conduct sama ethical leadership. Nah, nanti adalah di dalam masing-masing itu, ya, di dalam ada sensibility, kemudian ada reasoning, kemudian ada conduct, ada leadership. Itu adalah terutama adalah kalau sudah mencapai di leadership, saudara harus sensitif betul, ya, terhadap anak buahnya. Ya, kecuali itu saudara juga harus sensitif dengan pekerjaan. Ya. Nah, kemudian nanti ada reasoning apa, terus hubungan-hubungan apa yang harus dipelajari, itu harus diperhatikan betul. Ya. Nah, kemudian prinsip etika profesi itu adalah yang pertama tanggung jawab. Jadi semua perbuatan itu harus saudara punya tanggung jawab. Ya, saya buat profesi ini, ya saudara profesi quality insurance atau quality control, jadi itu adalah saudara saudara harus tanggung jawab dengan sampling-sampling yang saudara ambil misalnya. Ya. Nah, kemudian nanti adalah saudara bebas ngambil samplingnya, bebas, nggak harus seperti teori kalau di dalam quality control itu saudara harus setelah sekian misalkan 25 ambil, 50 ambil, kesuwen, ya. Kalau saudara pengen acak aja ambilnya. Nah, kemudian nanti dari hasil itu saudara harus punya nilai kejujuran bahwa ini ada yang sampling dari sini sampai sini. Misalkan aja samplingnya dari sampling 91 sampai nanti 191 reject. Ya berarti di reject. Nah, di reject itu nanti dikembalikan apakah masih bisa diperbarui atau tidak. Kalau tidak, harus dilakukan apa? Itu bagian lain. Tapi saudara sendiri sebagai quality insurance atau quality control, saudara harus melakukan kondisi itu. Ya seperti mesin, iya memang. Ya. Kalau saudara, ya. Akan tetapi nanti adalah begitu
saudara ketahuan seperti itu, maka saudara akan, oh ini adalah pekerjaan yang baik. Ya. Nah kemudian keadilan itu dalam pengertian di sini adalah saudara menyatakan rejected sama tidak rejected itu kecuali kejujuran juga keadilan. Keadilan bagi siapa? Bagi konsumen, gitu kan? Kalau itu produk, ya. Jadi nyatakan bahwa oh produk ini gagal. Jadi kalau misalkan saja industrinya, nggak apa-apa nanti invalid sekitar 5% itu kan nggak apa-apa, masih nggak kelihatan. Ya nggak bisa seperti itu. Ya. Nah, sehingga suatu saat saudara kalau dalam membeli barang itu hati-hati, ya. Jadi semua barang-barang itu yang rejected itu harganya mesti akan murah. Ya kalau kepengen ini saudara nggak pernah ngamati, ya. Yang paling gampang apa? Yang saudara sering pakai. Kalau pakaian nggak kelihatan pakai yang rejected atau enggak. Tapi nanti di yang sering saya lihat itu adalah karena saya sering menggunakan itu adalah yang dipakai untuk sholat, yaitu kalau di Putra itu sarung sama sajadah. Sajadah itu kalau nanti rejected itu meskipun harganya murah dengan produk, biasanya nama produknya lain. Ya. Tapi si penjual bilangnya begini, ini produknya Atlas. Atlas itu Atlas yang KW berapa gitu. Terus nanti ditanya aja, Mas ini kok murah ini? Oh ini ada benang yang putus tengah biasanya. Benang yang putus kan kita nggak tahu. Yang penting bisa dipakai. Atau sajadah itu kan kelihatan sekali. Jadi biasanya dan hati-hati kalau saudara beli di Shopee, di Tokopedia itu harus hati-hati juga. Ya. Jadi prinsip keadilan, ya keadilannya kalau kalau ini harganya murah. Nah otonomi itu bebas, saudara bisa bebas. Nah kemudian aspek perilaku nanti adalah di sini adalah ada yang namanya kode etik, ada kode profesi, ada kode publikasi, kemudian ada kode usaha. Ya. Nah kalau kode etik kan syarat-syaratnya saudara sudah tahu. Kalau kode profesional juga harus tahu. Tapi dalam kode publikasi ini yang harus saudara belajar betul. Ya. Bagaimana saudara mempublikasikan sesuatu produk, bagaimana mempublikasikan saudara sesuatu event atau acara, terus bentuk gambar yang tidak istilahnya menegatifkan orang lain, gitu ya. Nah kemudian juga dengan kode usaha. Kode usaha itu saudara harus punya barcode sendiri. Jadi barcode itu yang tidak disamai dengan orang lain. Nah kemudian di syarat-syarat sebagai profesionalisme itu di situ ada pengakuan organisasi, kemudian kriteria, kreatif sama konseptor. Ya. Jadi pengakuan baik, ya. Organisasi baik, kriteria baik, kreativitas kurang baik. Jadi masalah juga ya. Kemudian konseptor baik. Nah, ini semuanya harus terpenuhi semua. Ya. Nah, oleh karena itu pengakuan yang mengakui siapa sih? Orang lain. Ya, pengguna daripada profesionalisme saudara. Ya. Organisasi, nama organisasi, ya. Brand name-nya. Ya. Brand name itu buat brand name itu susah. Ya. Jadi saudara misalkan saudara menggunakan brand name sesuatu yang brand name-nya misalkan saudara menggunakan sekarang kan nasional tidak dipakai ya. Saudara misalkan karena tidak dipakai, saudara pakai produknya buat baru
nasional, tapi yang nasional, gitu kan. Nah itu kan juga harus ditelusuri hak paten nama nasional itu, ya. Jadi itu harus ada hak paten juga mengenai nama, kemudian nanti adalah dari situ juga yang agak lama itu adalah kita ngecek untuk seluruh dunia biasanya. Ya. Kalau di Indonesia aja lebih gampang untuk ngecek di hak paten. Karena semua itu semua sudah dihak patenkan, ya. Sampai barang yang terkecil sampai barang yang terbesar semuanya ada hak paten. Sehingga kita tidak bisa untuk melakukan penyamaan nama. Saudara tidak punya kaitan apa-apa, itu saudara buat satu alat nanti di merek Mitsubishi gitu, tidak boleh. Nah itu dari pengakuan itu kan orang lain, user yang pengguna. Nah organisasinya ya, misalkan Mitsubishi tadi ya, sudah terkenal. Ya. Nah kemudian kriterianya apa saudara sebagai profesionalisme? Misalkan ya, kalau saudara bisa untuk merancang untuk rangkaian-rangkaian yang menggunakan semuanya yang rangkaian-rangkaian yang menggunakan inverter. Itu juga agak lebih baik. Nah kemudian nanti adalah kreativitas. Kreativitas itu saudara punya kreativitas sendiri untuk apa? Untuk memodify. Kalau pas ada kejadian ini nanti saudara bisa modifikasi sendiri, ya. Ada trouble ini saya modifikasi sendiri sehingga nanti akan saudara dapatkan modified yang sebaiknya tersebut. Ya. Nah kemudian nanti adalah di dalam komunikasi hubungan interpersonal ini yang saudara harus perlu perhatian khusus, ya. Pada saat berdiri, pada saat berjalan, pada saat duduk, pada saat berbicara, pada saat menghadiri kegiatan-kegiatan gitu ya, pada saat rapat perkumpulan itu punya etika sendiri dan komunikasi sendiri. Ya. Di dalam komunikasinya itu juga harus hati-hati ya. Tidak boleh saudara misalkan pas bicara di satu table di round table misalkan saudara bilang kau niku sopo, tidak boleh. Ya. Nah, dari kondisi itu nanti saudara akan bisa, jadi misalkan kalau pas berdiri, pas berjalan itu nanti komunikasinya seperti apa, caranya seperti apa. Ya. Kalau diajak komunikasi berdiri berjalan bilang aja. Tapi kalau tidak ya jangan. Nah kemudian nanti adalah di dalam saudara ini kan saudara akan bisa kelihatan pada saat duduk, ya. Kemudian pada saat menghadiri acara kegiatan dan rapat-rapat yang lain, maka ini nanti saudara akan kelihatan kalau dalam suatu organisasi. Sehingga orang lain yang masuk ke situ nanti akan tercangkup. Ya. Nah kemudian dalam menilai dalam komunikasi itu ada beberapa ini ya ideal. Jadi ada yang amanah, ada yang tanggung jawab, ada ikhlas, punya dedikasi, kemudian sederhana, ada yang tekun, ya. Kemudian ono sing bersih, ono sing gak bersih, gitu kan. Kemudian berdisiplin, ada juga yang tidak disiplin. Ini semuanya dalam komunikasi itu mesti akan muncul. Ya. Bekerja sama, ada yang tidak bisa bekerja sama. Berbudi mulia, ada yang kurang berbudi mulia. Bersyukur, ono sing ora bersyukur, gitu kan. Nah, kondisi-kondisi itu yang perlu diamati. Ya. Nah, kemudian nanti adalah dari nilai-nilai murni dalam etika profesi itu kita harus punya tanggung jawab, punya kompetensi tinggi, pengorbanan dan kesabaran, kemudian memerlukan kekuatan diri, kemudian akhlak yang mulia dan nilai-nilai.
Ya. Jadi ini adalah persyaratan-persyaratan yang perlu diperhatikan betul dalam kita berkomunikasi, berkolaborasi, ya. Istilahnya kolaborasi dengan teman-teman sejawat, ya. Sehingga kita punya teman-teman seprofesi, ya. Sehingga kita bisa menjaga diri untuk kondisi. Nah, dari kondisi ini nanti adalah saudara bisa melakukan perihal-perihal yang oke. Ini saya mohon maaf ya, ada pertemuan lagi nanti jam 4:30. Maka untuk yang ini saya akhiri sekian dulu, ya. Halo. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Terus yang untuk apa? Baik, Pak. Untuk absensi tanggal berapa itu? Yang libur tanggal 16 ya? Pada hari Senin itu, Pak, ya? Iya. Ya. Nanti besok absensi aja jam 13 ya. Saya buka dan etolnya. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Nanti saya informasikan di WA-nya EP kalau sudah saya buka di etolnya. Oke. Ya, terima kasih banyak ya. Mohon maaf waktunya sedikit. Besok diijoli minggu depan lah. Yeah. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih sama-sama. Saya join hari.